Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Weda, SEMMR. Saya sebagai dosen di Universitas Maritim Amni Semarang. Saya mengampu mata kuliah SIP Manajemen untuk program D3 KPN. Deskripsi dari mata kuliah yang saya ampu adalah merupakan mata kuliah yang akan mengantar para taruna-taruni untuk mempelajari cara pengelolaan kapal dalam perusahaan pelayaran, baik sebagai pemilik kapal ataupun sebagai penyewa, dengan memperhatikan peraturan yang ada dan efisiensi pengelolaan. Terus capaian pembelajaran mata kuliah adalah pada akhir mata kuliah diharapkan taruna-taruni memahami seluk-beluk pengelolaan dan operasional kapal dalam sebuah perusahaan pelayaran. Yang akan saya sampaikan adalah rencana pembelajaran semester untuk taruna-taruni D3 KPN dari RPS yang sudah di-approval atau disetujui oleh Kepala Prodi D3 KPN Unimar Amni Semarang. Diharapkan para taruna-taruni mampu memahami konsep SIP manajemen yang baik. Mereka akan paham bagaimana untuk konsep SIP manajemen sehingga perusahaan itu bisa sehat dan bisa mendapatkan keuntungan yang baik dengan manajemen yang benar. Mengetahui dan memahami struktur organisasi. Struktur organisasi dalam dunia pelayaran ada dua. Yang pertama yaitu struktur organisasi kantor, yang kedua adalah struktur organisasi di kapal, di mana mereka harus paham karena ada koordinasi yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan operasional yang baik, tepat, dan sehat, yaitu dengan koordinasi yang baik antara kapal dengan perusahaan maupun perusahaan dengan kapal. Mereka juga akan diajarkan bagaimana mengerti tentang ruang lingkup departemen-departemen yang ada di dalam dunia perusahaan pelayaran. Yang pertama yaitu Departemen Armada yang membawai kapal-kapalnya, bagaimana dia nanti mengatur untuk mulai kru, perawatan, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah Departemen Teknik, bagaimana dia memahami struktur organisasi di teknik, memahami bagaimana berkoordinasi untuk tetap menjaga permesinan kapal itu dalam kondisi baik dan kondisi siap untuk beroperasi, ataupun kalau mengalami kendala-kendala bagaimana mereka harus berkoordinasi dengan tim teknik maupun dengan bengkel-bengkel yang ada. Memahami tentang divisi logistik, bagaimana mereka ada permintaan barang, pemenuhan, baik itu permintaan, kalau memang ada kerusakan, bagaimana mereka minta spare part, ataupun perbaikan dan sebagaimana prosesnya. Begitu juga dia akan berkoordinasi dengan Departemen Operasional yang akan mengoperasionalkan kapal, mereka bekerja sama, mereka memahami tugas tanggung jawab operasional, dan mereka juga mengetahui bagaimana tentang perawatan kapal, mulai dari maintenance-nya, mulai dari baik perawatan dek, engine, maupun perawatan yang lain, supaya kapal dalam kondisi siap untuk bekerja dan laik laut. Mereka juga memahami tentang pengedokan kapal, bagaimana proses pengedokan kapal, mulai dari pengajuan untuk pengedokan, mencari tempat untuk docking, penawaran, dan sebagainya. Begitu juga nanti ada repair list dari kapal, diturunkan kantor, dari kantor nanti akan dievaluasi mana yang dikerjakan dan mana yang tidak. Pada saat sudah dievaluasi, sudah di-approve, maka akan pengawasan, memahami apa yang akan dikerjakan di dalam dock. Semua pekerjaannya sampai evaluasi selesai pengedokan. Diharapkan mereka bisa merencanakan docking, merencanakan dengan biaya yang mendekati tepat, juga waktu yang bisa sesuai dengan rencana yang ada. Mereka juga mampu menyiapkan tentang perbekalan operasional kapal pada saat mereka berlayar, mulai persiapan perbekalan untuk kru, kebutuhan untuk mesin, juga kebutuhan-kebutuhan lain penunjang operasional kapal. Mereka juga mampu manajemen kru, atau mereka paham bagaimana jika ada kebutuhan kru, mulai mencari kru, sampai evaluasi CV, sampai nanti ada tes dan sebagainya, sampai mereka diterima, sampai mereka naik ke atas kapal. Mereka akan diajarkan bagaimana mereka untuk bisa mencari
hal-hal tersebut itu dengan mendapatkan kru yang terbaik sesuai dengan kebutuhan yang ada dan sesuai dengan peraturan yang ada. Mereka juga akan mampu tentang bagaimana menentukan jenis kapal. Karena dari jenis kapal ini nanti kita akan bisa mengetahui kebutuhan krunya, mulai dari sertifikat yang harus dimiliki oleh krunya sampai kebutuhan-kebutuhan yang lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari RPS yang ada. Pada intinya mereka akan siap untuk melaksanakan tugas tanggung jawab di perusahaan pelayaran. Untuk penilaian ada beberapa kriteria yang kami tetapkan. Yang pertama yaitu kehadiran. Kami harapkan kehadiran mereka bisa memenuhi standar yang ada. Yang kedua, dari tugas-tugas yang kami berikan. Yang ketiga, dari nilai ujian tengah semester. Dan yang terakhir, dari ujian akhir semester. Demikian kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, Danton silakan siapkan. Pak, siap, dok. Lapor, kelas KPN A dan B siap mengikuti mata kuliah. Baik, terima kasih. Sebelum dimulai, pimpin doa. Kerjakan. Silakan. Mengawali perkuliahan pada pagi ini. Doa, mulai. Doa selesai. Gerak tempat, gerak. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana? Sehat semua ya? Baik, terima kasih. Hari ini kita akan mempelajari tentang organisasi perusahaan. Kalau kemarin kan kita sudah bahas tentang organisasi di kapal, ya kan? Di kapal itu ada nakoda, ada deck departemen itu dipimpin ada chief officer ke bawah, terus ada engine departemen itu mulai dari KKM atau chief engineering sampai ke bawah. Kemarin udah kita jelaskan ya. Nah, sekarang kita menginjak ke materi berikutnya tentang organisasi perusahaan. Karena gini, di dalam beberapa kapal atau di dalam perusahaan pelayaran itu ada organisasi perusahaannya. Di perusahaan ini yang saya gambarkan di depan ini adalah secara umumnya. Berarti ini bisa terjadi di suatu perusahaan ada dan bisa juga tidak ada, tetapi tergantung dari masing-masing kebutuhan. Biasanya dalam perusahaan pelayaran itu pasti ada pemimpin tertingginya. Bisa jadi dia direktur utama. Direktur utama nanti di bawahnya ada direktur operasional atau usaha, ada direktur armada teknik, direktur SDM dan umum. Di masing-masing direktur itu ada manajer yang membawainya. Ada DPA ini nanti saya jelaskan ya, ada DPA, ada manajer usaha, manajer teknik, manajer armada, manajer logistik, manajer SDM dan manajer umum. Nah, ini dalam suatu perusahaan. Apakah semua perusahaan sama seperti ini? Belum tentu, tadi saya sampaikan ya. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak, atau bisa jadi ada yang ditambahkan. Tergantung dari kebutuhan masing-masing perusahaan. Itu ya. Terus di sini apakah harus direktur utama? Belum tentu juga. Bisa jadi kalau perusahaannya masih kecil dan dia memiliki hanya berapa kapal, dipimpin ada seorang direktur. Baru di bawahnya nanti ada manajer-manajernya. Kalau dalam struktur organisasi yang terpampang di sini, ya kan, ini direktur utama dia membawai 3 direktur. Yang pertama ada direktur operasional dan usaha.
Apa tugas tanggung jawabnya? Tugas tanggung jawabnya adalah bagaimana dia mengatur tentang operasional dari masing-masing perusahaannya atau masing-masing kapalnya. Terus kalau di sebelahnya itu ada direktur armada teknik. Nah, direktur armada teknik jelas karena di sini ada perusahaan pelayaran, maka dia membawai kapal-kapal yang ada di bawahnya. Armada berarti dia mengurusi tentang krunya, mengurusi tentang kebutuhan kapal dan sebagainya. Kalau dia berbicara teknik, berarti dia bertanggung jawab terhadap permesinan maupun equipment dari permesinan kapal tersebut. Paham ya? Kalau direktur SDM jelas, kenapa? Sebuah kapal pasti membutuhkan kru, ya kan? Kalau dia membutuhkan kru berarti dia juga ada personal atau sumber daya manusianya. Nah itu mulai rekrutmen, nanti kalau dapat penghargaan, dapat apa, atau sampai melakukan kesalahan itu ada punishment-nya, itu adalah di bawah direktur SDM. Terus di bawahnya langsung, nah kalau kita berbicara DPA ini hubungannya sama ISM Code. ISM Code ini kan sudah mulai berjalan, International Safety Management Code. Nah DPA ini adalah orang darat yang ditunjuk untuk mewakili antara perusahaan dan kapal, dia sebagai penghubung tentang keselamatan atau manajemen keselamatan di atas kapal. Terus di bawah ini ada manajer usaha, ada manajer teknik, ada manajer armada, ada manajer logistik. Di bawahnya SDM ada manajer SPM dan ada manajer umum. Nah, makanya kan kalau kita lihat tadi ya, waduh, kalau jadi direktur ini berarti susah, ya kan? Susah karena dia harus banyak. Ternyata enggak, di bawahnya ini masih ada manajer-manajernya. Terus di bawah sini ada enggak? Masih ada nanti namanya kabak-kabaknya. Jadi ibaratnya itu akan berantai. Ini ya, ini kalau kita berbicara tentang organisasi. Ada pertanyaan masalah organisasi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu. Nah, ini ya. Jadi terus tanggung jawabnya apa? Masing-masing itu punya tanggung jawab. Nah, ini tanggung jawab apakah pasti seperti ini? Bukan, belum tentu juga. Tetapi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Tanggung jawab direktur utama jelas. Nah, namanya direktur utama berarti dia bertanggung jawab penuh terhadap operasional dari perusahaannya. Nah, ini kan tanggung jawabnya dia, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan perusahaan, pengambilan keputusan akhir atas kebijakan umum perusahaan, terus pemegang koordinasi umum, mengendalikan dan mengawasi anggaran biaya, memonitor dan evaluasi, memimpin rapat tinjauan dan manajemen. Nah, tanggung jawabnya itu besar sekali seorang direktur utama. Tetapi dia akan mendapat laporan semua ini dari direktur-direktur di bawahnya. Nah, ini direktur utama. Terus kalau kita berbicara direktur yang seterusnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini tanggung jawab dari direktur operasional. Kalau kita tahu operasional, ya kan, berarti dia bertanggung jawab penuh terhadap operasional perusahaan tersebut. Baik operasional yang ada di kapal maupun operasional yang ada di perusahaan di daratnya. Menyusun, mengatur, merumuskan, mengembangkan program dalam bidang operasional, melaksanakan dan mengawasi unit bongkar, muat, dan pemuatan. Nah itu ya, ingat, di dalam perusahaan pelayaran berarti ada bongkar dan muat, ya kan? Perusahaan pelayaran apapun, penumpang juga begitu, ada debarkasi, embarkasi. Kalau kita berbicara kapal-kapal yang lain, tanker dan sebagainya juga ada. Nah itu adalah tanggung jawab. Melaksanakan dan mengawasi unit bongkar muat, mengkoordinasikan dengan bagian keuangan, pemasaran, pembelian untuk menentukan waktu sandar kapal. Nah ini kalau kita berbicara keuangan, apa hubungannya? Karena nanti kalau kita sandar, kalau kita bergerak, kalau kapal kita berlabuh dan sebagainya, itu ada biayanya. Berarti kita harus perhitungkan berapa sih kira biayanya. Hubungannya apa? Hubungannya sama dengan kalau kita nanti dapat muatan, terus hasil dari pembayaran muatan itu kira-kira sesuai nggak dengan biaya operasional kita, dengan keuntungan dan sebagainya. Terus kalau kita berbicara tentang pemasaran, nah berarti otomatis dia harus tahu kapan kapal ini akan sandar, karena kebutuhannya adalah untuk support pihak marketing kapan kapal ini akan bisa digunakan setelah itu. Terus ada pembelian, karena kapal jelas butuh spare part, ya kan, butuh kebutuhan kru, bener nggak?
kebutuhan kru itu apa saja, termasuk makannya, ya kan, termasuk minumnya, termasuk juga kebutuhan operasional yang lain, BBM dan sebagainya. Terus bekerja sama dengan bagian armada untuk kedatangan dan keberangkatan kapal. Kenapa kok dengan armada? Ayo, kira-kira ada yang tahu? Karena apa? Di dalam kapal ada kru kan? Nah, kru di bawah siapa? Armada. Jadi otomatis operasional harus bertanggung jawab. Dia akan nyampaikan ke armada. Armada, perhatikan ya, nanti jam 12.00 kita sudah bisa berangkat kapal kita. Berarti armada menyiapkan krunya. Kapten, perhatikan ya Cap, nanti jam 12.00 kapal sudah berangkat. Berarti jam 11.00 sudah harus OHN, one horse notice. Apa? 1 jam persiapan kapal berangkat. Jadi kru sebelum itu harus sudah kumpul. Kapten nanti hubungi anak buahnya, diinfokan. Perhatikan ya, seluruh kru jam 10.00 sudah sampai di kapal. Karena jam sekian kita harus berangkat. Nah itu loh, itu adalah satu koordinasi, satu mata rantai koordinasi antara beberapa bagian. Nah kita bayangin aja, kalau kita nggak ada koordinasi, gitu, kita nggak ada koordinasi dengan yang lain, kira-kira kacau nggak? Kacau. Makanya kenapa kalian ini dididik untuk menjadi profesional di bidang kepelabuhan. Karena apa? Biar kalian nanti bisa berkoordinasi. Terus di sini kalian juga diajarkan tentang kedisiplinan, tentang kebersamaan. Ya itulah tujuannya. Kalian bisa paham satu dengan yang lain tanpa kalian diminta sudah bisa berkoordinasi. Memantau kebutuhan kapal agar tidak menghambat kegiatan operasional. Contoh kebutuhan kapal, mereka minta amperahan untuk perbaikan, mereka minta untuk hal-hal yang lain untuk operasional, dipantau sama operasional ini. Sudah dibelikan belum? Dia mantaunya ke siapa? Kalau pembelian berarti urusannya sama purchasing atau pembelian kan? Dia ngubungi pembelian, ini gimana permintaan spare part ini harus segera dipenuhi ya, karena jam 12 nanti kita berangkat. Oh sudah, dalam proses pengiriman. Enak kan? Karena semua terjadi koordinasi. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang operasional, ini mesti tanggung jawabnya yaitu bersama-sama bagian pemasaran, memantau waktu kedatangan, menjalin dan membina hubungan baik dengan instansi teknis terkait terhadap petugas di lapangan. Ini maksudnya apa? Petugas di lapangan kan macam-macam ya. Jadi kalian sadar, kalau kita anggaplah kita ini perusahaan pelayaran yang menangani kapal-kapal tanker. Berarti otomatis kan dia muatannya cair gitu. Ya, bisa BBM dan sebagainya. Pada saat sandar, dia koordinasi dengan darat. Kapan pertama kali terikat atau terpasang untuk hostnya, kapan dia mulai start, kita bisa perkirakan kalau 1 jam kita dapat sekian. Oh berarti kalau begitu sekian nanti akan selesai. Nah ini harus koordinasi dengan pihak lapangan. Maka terjadi kita nggak koordinasi, kita nggak dapat info valid, ternyata kita sudah order kapal mau sandar, ya kan, ternyata belum selesai bongkar atau muatnya. Yang terjadi apa? Terlambat kita, ya kan? Sudah datang ini yang kapalnya kita siapkan, tunda yang narik semuanya udah kita siapkan, ternyata nggak koordinasi. Ya sudah, yang terjadi adalah keterlambatan. Nah, keterlambatan apa? KPI ya. Jadi masing-masing karyawan itu pasti punya key person indikatornya. Nah, itu kalau sampai ini jelek ya itu mempengaruhi kalian di dalam dunia kerja kalian. Tadi kita sudah operasional, sekarang tentang direktur armada teknik. Sudah dari awal sudah saya ceritakan ya. Armada, berarti dia bertanggung jawab terhadap armada. Armada juga krunya, tapi krunya nanti kru secara personalnya ada tanggung jawab HRD, tetapi untuk pada saat bekerja dia menjadi tanggung jawab armada karena dia menjalankan. Armada berarti berhubungan dengan armadanya, kalau teknik berarti berhubungan dengan permesinannya. Nah, pertanyaannya kan kadang seperti ini, loh, ini direkturnya dari nautika, kira-kira paham nggak teknik? Atau direkturnya dari teknik, dia paham nggak armada? Sebetulnya paham atau tidaknya seperti tadi di bagan kan sudah ada struktur organisasi. Di bawah direktur masih ada kan? Ada bagian armada, ada bagian teknik. Nah itulah nanti yang akan support. Paham ya? Itu yang akan support bagaimana dia menyampaikan. Contoh direktur armada ya, menyusun program, merumuskan pengembangan kebijakan, menyusun rencana program kegiatan armada.
dan sebagainya, sampai dia menyusun anggaran dan sebagainya. Itu nanti dia dapat dari mana? Ini dapat dari kabak-kabaknya dia di bawah atau manajer-manajernya dia di bawah. Akan laporan, mohon izin nanti untuk kapal ini akan berangkat dari Surabaya ke Banjarmasin. Kebutuhan apa yang diperlukan? Itu akan dijelaskan di sini. Kebutuhan apa yang diperlukan dan sebagainya. Terus kalau memang terjadi kerusakan, kapal ternyata mengalami kerusakan auxiliary engine sehingga butuh perbaikan, butuh spare part. Nanti dia akan koordinasi. Dia akan koordinasi dengan siapa? Dengan operasional. Operasional, sebentar ya, ini saya lagi koordinasi, kita ada auxiliary engine satu bermasalah dan saya butuh spare part dan pergantiannya kurang lebih 3 jam selesai. Nanti aku koordinasikan operasional akan ngitung, oh 3 jam, oke 3 jam masih aman karena kita masih berangkat besok. Nah setelah itu dia akan berkoordinasi dengan siapa? Pembelian. Tapi nanti yang koordinasi bukan si direktur ya, nanti ada manajer dan sebagainya. Tetapi tanggung jawab penuh di direktur armada dan teknik. Akan koordinasi dengan pembelian. Pembelian, ini saya minta spare part A. Kok belum nyampe ini? Oh, siap-siap sudah perjalanan. Nah, kalau kita sudah tahu semua posisinya, operasional sudah tahu kondisi kapal kita sudah tahu posisi spare part kita dan sebagainya. Kita harapkan dengan koordinasi ini pada saatnya akan bisa berangkat sesuai jadwal. Nah, pertanyaannya kalau seandainya tiba-tiba bermasalah atau tidak bisa terpenuhi saat itu, butuh waktu lagi. Kapal selesai bongkar, selesai loading, bisa ditarik untuk berlabuh dulu, menunggu spare part. Nah, jadi minimal kita sudah tahu, oh berarti nanti kendalanya ini. Nah, itu loh. Berarti penting sekali koordinasi ya, itu diperhatikan. Menyusun rencana program kegiatan bagian armada, apa itu termasuk perawatan, termasuk kapan ada kegiatan maintenance dan sebagainya. Terus senantiasa mengikuti perkembangan pengoperasian, harus karena dia punya kapalnya sehingga dia bisa support. Operasional punya kerjaan, armada teknik memastikan bahwa kapal siap setiap saat untuk berlayar, untuk bekerja. Terus mengatur dan mengawasi suplai kebutuhan. Nah, ini loh, mengatur dan mengawasi. Kenapa kok mengatur? Karena yang tahu kapan kapal tiba, kapal-kapal berangkat itu adalah dari armada teknik. Nah, makanya dia menyampaikan, ingat ya nanti kapal kita berangkat jam sekian. Oh berarti si pembelian, oke, berarti kalau begitu kapal ini sandar dia akan berangkat jam 12. Berarti kalau begitu saya mengantar amperan kebutuhan kapal perjalanan itu sebelum jam 12. Ingat ya, kalau di dunia pelayaran itu ada namanya OHN tadi, One Horse Notice. Itu maksudnya apa? 1 jam persiapan sebelum berangkat. Jadi 1 jam itu kita sudah siap-siap. Nah, seperti kalian lah, kalau apel berarti apa? Setengah jam ya, setengah jam sebelumnya harus hadir. Lah itu sama. Kalian sudah dilatih di sini. Kalian sudah terbiasa pada saat kalian berlayar, oke jam 12, jam 10 saya harus tiba di kapal. Kapal sudah siap berangkat. Terus dia juga akan membuat laporan kegiatan khusus di bagian armadanya dan tekniknya. Menyusun anggaran. Nah, ini anggaran apa? Kira-kira anggaran kalau memang kapal itu butuh docking. Jadi butuh docking karena kan kapal itu wajib ya, wajib untuk melaksanakan docking atau dinaikkan ke darat untuk perawatan atau perbaikan. Nah itu wajib dan itu butuh biaya. Nanti siapa yang ini? Dari kru kapal dia akan buat repair list, dari repair list itu akan dibawa ke kantor, diserahkan pot kapten, pot engine, nanti dikoreksi mana yang di ini sampai semuanya ketemu. Akhirnya ketemu apa saja yang mau dikerjakan saat dock. Akhirnya dari situ ketemu apa? Biaya. Berapa sih biaya yang diperlukan untuk docking itu? Kalau kita berbicara untuk ini ya, untuk apa? Untuk menyusun anggaran. Terus yang terpenting lagi apa? Kita tahu berapa lama kapal ini harus naik ke darat tidak bisa operasional. Sehingga kita bisa infokan ke operasional kan? Operasional, ingat ya, kapal saya periode ini sampai ini harus docking. Perkiraan dari rencana saya 4 bulan clear lah. Kapal sudah siap digunakan. Berarti operasional apa? Harus mencari kapal pengganti. Siapa yang menggantikan selama dia docking ini? Nah itu loh, koordinasinya seperti itu. Kapal akhirnya didocking dulu, didocking untuk dia mempertahankan kelasnya. Terus menjaga hubungan baik dengan bengkel dan biro reparasi, ya itu umum lah. Kenapa? Ya karena nanti dia harus mencari subkon yang bertanggung jawab, mungkin biaya murah tapi hasilnya bagus dan sebagainya. Nah itu ya. Terus
Tugas tanggung jawab Direktur Armada Teknik, ini ada tambahnya, bertanggung jawab mengadakan koordinasi dengan bagian logistik tadi kan. Kapan ini barang spare partnya datang? Kapan ini dikirim? Nah, memeriksa setiap laporan permintaan kapal. Jadi nanti ada laporan kapal. Ini laporan ini kapal saya. Kita berbicara kalau dek aja, tiba-tiba radarnya tidak bisa digunakan, radarnya trouble. Nah ini harus diperiksa, apa ini kerusakannya ini, apa sebabnya ini? Oh sebabnya karena ini dan sebagainya. Dan dia harus mencari, membuat laporan terus mencari teknisi. Kenapa membuat laporan? Karena tadi hubungannya sama pembayaran, ya kan? Bayar nggak kalau diperbaiki orang? Bayar kan. Kalau diperbaiki bayar, bongkar bayar, pasang bayar. Siapa tahu juga butuh spare part, pasti akan membutuhkan biaya. Oke, ini ya. Jadi ini sudah kita berbahas tentang Direktur Armada Teknik. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita berbicara tentang tugas tanggung jawab Direktur SDM dan Umum. Ya tadi ya, tadi operasional sudah, ya kan? Operasional dia bertanggung jawab bagaimana operasional. Kenapa? Operasional itu hubungannya sama dapat uang untuk operasional perusahaan dan keuntungan perusahaan. Setelah itu karena ada armadanya, ada kapal, ada orangnya, juga ada mesinnya, berarti ada armada teknik, ya kan yang tadi ya. Yang berikut ini adalah siapa yang ada di dalamnya, itu kan pasti ada orangnya kan, baik di kantor maupun di kapal. Ada namanya Direktur SDM dan Umum. SDM, sumber daya manusia. Jadi dia berurusan sama orang. Kalau ada kebutuhan kru, karyawan, pasti akan melamar ke SDM, ya kan? Melamar ke SDM, nanti dipanggil, ngirim CV, dipanggil, terus diadakan tes dan sebagainya sampai dia diterima. Nah, ini adalah tugasnya dari Direktur SDM. Melakukan perencanaan pengembangan implementasi strategi pada bidang pengelolaan dan juga pengembangan SDM. Jadi ini juga dia mencari, merekrut, sampai kalau kurang dia akan memberikan pelatihan untuk masing-masing kru di kapal maupun di darat. Supaya apa? Supaya mereka paham akan tugas tanggung jawabnya, dan yang terpenting bahwa mereka mendapatkan upgrade kalau memang ada perubahan-perubahan di dalam dunia pelayaran. Bertugas evaluasi, memberi penilaian. Nah, tadi makanya saya katakan kan, jadi mulai rekrutmen, memanggil, sampai kalau ada kesalahan dia akan menegur, ya kan, memberikan SP, memberikan surat peringatan 1, 2, 3, sampai kalau memang tidak baik, ya dia akan tidak dipertahankan. Terus bertugas mengevaluasi kinerja karyawan bersama dengan tim eksekutif, memastikan bahwa setiap aktivitas memiliki inti tujuan, terus menunjuk orang atau memimpin divisi tertentu. Jadi dia menunjuk, oh nanti di kabak ini siapa, oh di ini siapa, sebagai apa? Sebagai pemimpin di masing-masing divisinya. Terus sekarang kita tentang DPA. Tadi kan sudah bahas ini ya. Sekarang kita DPA. Jadi yang pertama sudah operasional kita bahas, yang kedua armada teknik kita bahas, yang ketiga adalah SDM umum. Sekarang DPA tadi yang sebelah pojok tadi. Apa sih DPA itu? Ada yang tahu nggak? Tadi sudah saya jelaskan sedikit lah. Pernahkah kalian mendengar bagian DPA dari perusahaan pelayaran? Pernah dengar nggak DPA? Belum. Nah, DPA itu adalah Designated Person Asor, atau dia ini adalah orang darat yang ditunjuk sebagai penghubung antara manajemen perusahaan dengan kapal. Jadi dia ini penengah. Dan dia ini DPA ini dia bertanggung jawab tentang manajemen keselamatan di atas kapal. Apakah divisi atau bagian DPA ini juga terdapat perusahaan umum lainnya? Ada nggak kira-kira? Kalau tadi saya katakan antara kapal dengan manajemen. Kira-kira kalau di perusahaan yang bukan pelayaran ada nggak DPA?
Tidak ada ya, karena kan ini hubungannya sama kapal dan ini dalam ISM Code. ISM Code itu adalah International Safety Management Code. Nah, jadi kan itu mengatur tentang koda-koda keselamatan, ya. Terus kita jelaskan sekarang. Jadi sudah tahu ya. Jadi DPA itu adalah orang darat yang ditunjuk. Kira-kira di dalam perusahaan pelayaran itu ada boleh nggak lebih dari satu DPA? Boleh, karena tergantung kapalnya. Tergantung kapalnya. Oke, nanti kita nanti pokoknya kita bahas tentang DPA sebentar. Terus DPA apa sih? Nah, DPA itu tentang ISM Code, ya kan? Loh, designated person asor atau orang yang ditunjuk di darat. Ya kan? Orang yang ditunjuk di darat supaya dia memastikan bahwa semua keselamatan di atas kapal itu terlaksana. ISM Code itu bisa berjalan. Nah, ini ya. Tugas dan tanggung jawab DPA adalah sebagai ini. Yang pertama adalah sebagai penghubung antara master dan top manajemen. Komunikasi dan pelaksanaan inspeksi tentang keselamatan. Pengendalian koreksi tentang SMS. SMS itu adalah Safety Management System. Jadi Safety Management System tentang di kapal. Mengorganisir dan memantau internal audit dan eksternal audit. Nah, ini DPA, oke? Untuk pertemuan kali ini ya kan kita sampai di sini dulu. Jadi nanti sudah bahas apa? Operasional, ya kan? Operasional, terus apa tadi? Armada teknik, terus apa lagi? SDM dan umum, dan yang terakhir kita bahas tentang DPA. Berarti mulai sekarang udah paham ya? Sudah paham. Nanti minggu depan kita lanjutkan ke yang berikutnya. Dan mungkin ada pertanyaan? Satu aja mungkin? Ya, silakan Mas. Izin bertanya Kak. Ya. Apa perbedaannya Direktur SDM dengan HRD Kak? Direk apa? Apa perbedaannya Direktur SDM dengan HRD? Oke. Baik, Direktur SDM, sebenarnya SDM itu sumber daya manusia. HRD itu kan juga sama toh. Ya, cuma dalam hal ini kalau kita berbicara di dunia pelayaran itu biasa menggunakan SDM, sumber daya manusianya. Terus kalau HRD juga ada di perusahaan, tapi kan nanti di bawahnya dari Direktur SDM, gitu ya. Yang lain? Satu? Ada? Baik, kalau ada udah jelas ya. Baik, kalau jelas cukup saya absen sebentar. Nanti kita hitung jumlahnya aja. Oke, ini KPN A ya. Oke, jumlah 23. KPN A 23. Oke. Lengkap ya nih, Danton? Oke, lengkap ya. Oke, baik, terima kasih. Nanti kalau lengkap, yang penting tadi perhatikan ya. Nanti minggu depan akan kita lanjut lagi ke bagian-bagian yang lain. Baik, mungkin saya akhiri sebelum kita tutup, silakan Danton laporan. Pak, siap gerak. Materi telah dilaksanakan, laporan selesai. Baik, terima kasih. Sebelum dibubarkan, pimpin doa kerjakan. Silakan. Akhiri mata kuliah. Doa mulai. Doa selesai. Gerak tempat. Gerak. Baik, selamat pagi. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Semoga sehat selalu. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.